Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yumi Alfiani, NRP 531732119030, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, semester 6, Politeknik Alih Usaha Perikanan. Mata kuliah Perundangan Pangan oleh Bu Yuliati Sipahutar, SPIMM. Baik, di sini kita akan membahas tentang bahan tambahan pangan. Mengapa saya mengambil tentang BTP ini? Yang menjadi latar belakang saya mengambil tentang materi BTP karena teknologi pengolahan pangan di Indonesia sekarang berkembang sangat cukup pesat, diiringi dengan penggunaan bahan tambahan pangan yang juga semakin meningkat. Berkembangnya produk pangan awet yang saat ini hanya mungkin terjadi karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis makanan yang praktis dan awet. Kesalahan teknologi dan penggunaan bahan tambahan yang diterapkan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, dapat menyebabkan gangguan pada kesalahan atau keamanan konsumen. Munculnya masalah keamanan pangan. Salah satu penyebabnya karena adanya bahan kimia berbahaya yang masuk di dalam tubuh manusia yang berasal dari bahan tambahan dan terkontaminasi. Penggunaan bahan tambahan pangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan menjadi harapan para konsumen. Oleh karena itu, saya mengambil paper ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengenai bahan tambahan pangan. Ada 4 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan BTP dan tujuannya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui penggolongan BTP, tujuan penggunaan, persyaratan penggunaan, dan efek penggunaannya. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui ketentuan penggunaan BTP. Lalu yang terakhir, peraturan-peraturan mengenai penggunaan BTP. Lalu yang pertama di sini kita akan membahas pengertian bahan tambahan pangan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Menkes per 9/88 Nomor 1168 Menkes per 10/1999 secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam bahan makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan. Dan BTP juga sering pula disebut dengan BTM atau bahan tambahan makanan. Penambahan bahan tambahan pada makanan memiliki dosis tertentu karena bahan tambahan makanan dapat menyebabkan bahaya kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan pada bab 1 pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan atau produk pangan. Bahan tambahan pangan bukan merupakan bahan pokok dalam suatu proses pengolahan makanan. Secara umum, tujuan penggunaan BTP dalam pangan adalah yang pertama, untuk mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Lalu yang kedua, membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan enak di mulut. Lalu memberikan warna dan aroma yang lebih menarik, meningkatkan kualitas pangan, dan dapat menghemat biaya. Berdasarkan asal bahan,
Jenis-jenis bahan tambahan makanan dibedakan menjadi 3. Lalu yang pertama yaitu bahan alami yang diperoleh dari hasil ekstraksi bahan-bahan alami dan memiliki sifat lebih aman dan mudah didapat, relatif lebih kurang serta perlu jumlah banyak. Contohnya yaitu gula, garam, bawang putih, kunyit, dan pandan. Lalu yang kedua, bahan identik alami yang terbuat dari bahan sintetis yang tetapi struktur kimianya identik dengan bahan alami. Contohnya, pewarna yang berasal dari karotenoid murni yaitu xanthoxanthin atau merah, apokarotin merah orange, dan beta-karotin kuning. Lalu yang ketiga, bahan sintetis. Biasanya merupakan hasil sintetis secara kimia. Memiliki keuntungan yaitu lebih stabil, lebih pekat, lalu jumlah penggunanya sedikit, serta menimbulkan efek samping. Contohnya, sakarin dan siklamat yang fungsinya sebagai pemanis, BHA dan BHT yang fungsinya untuk karsinogenik, dan formalin serta boraks. Adapun beberapa bahan makanan yang diizinkan digunakan dalam makanan menurut Permenkes RI nomor 722/Menkes /Per/9/1988 diantaranya sebagai berikut. Ada yang pertama, antioksidan yang digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi. Contohnya asam askorbat dan garamnya untuk produk daging, ikan, dan buah-buahan. Lalu yang kedua ada anti kempal yang gunanya untuk mencegah atau mengurangi kecepatan penggumpalan serta penggumpalannya makanan yang mempunyai sifat higroskopis yang biasa ditambah anti kempal. Misalnya susu, krim, dan kaldu bumbu. Lalu yang ketiga ada pengatur keasaman, yang mana gunanya untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contohnya asam laktat dan malat yang digunakan pada produk jelly. Ada yang keempat yaitu pemanis buatan yang menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak atau hampir tidak memiliki nilai gizi. Contohnya aspartam, siklama, dan sakarin. Lalu yang kelima ada pemutih dan pematang tepung yang gunanya untuk mempercepat proses pemutihan dan atau pematangan tepung hingga dapat memperbaiki mutu penanganan. Lalu yang keenam ada pengemulsi, pemantap, dan pengental. Gunanya untuk membantu terbentuknya atau memantapkan sistem disperse yang homogenik pada makanan yang biasanya mengandung air atau minyak. Contohnya gelatin, pemantap, dan pengental untuk sediaan keju. Yang ketujuh ada pengawet yang gunanya untuk mencegah fermentasi dan pengasaman atau penguraian oleh mikroorganisme. Contohnya asam benzoat dan garamnya untuk produk buah, kecap, dan keju. Lalu yang kedelapan ada pengeras. Gunanya untuk memperkeras atau mencegah lunaknya makanan. Contohnya pada al-sulfat, al-Na sulfat untuk mengeras acar ketimun dalam botol. Lalu yang kesembilan ada pewarna untuk memperbaiki atau memberi warna. Contohnya green S warna hijau, kurkumin warna kuning, dan karamel warna coklat. Lalu yang ke-10 ada penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa. Gunanya untuk memberikan atau mempertegas rasa dan aroma. Contohnya pada asam guanilat, asam inosilat, dan monosodium glutamat atau MSG pada produk daging. Lalu ada yang ke-11 ada sequestan yang gunanya untuk mencegah terjadinya oksidasi penyebab perubahan warna dan aroma. Setelah kita mengetahui BTP yang diizinkan, ada pula BTP yang dilarang penggunaannya. Ada 11 menurut peraturan.
Yang pertama ada asam borat dan senyawanya. Lalu yang kedua asam salisilat dan garamnya. Lalu yang ketiga dietil pirokarbonat. Lalu yang keempat dulsin. Yang kelima kalium klorat. Lalu yang keenam kloramfenikol. Lalu yang ketujuh ada minyak nabati yang dibrominasi. Lalu yang kedelapan nitrofurazon. Lalu yang kesembilan formalin. Lalu yang kesepuluh ada kalium bromat. Selanjutnya yaitu pengaturan penggunaan BTP. Pemakaian diatur oleh Departemen Kesehatan. Lalu pengawasan BTP diatur oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM. Lalu pengendalian penggunaan BTP diatur oleh Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, dan Departemen Perindustrian. Kemudian untuk aturan pelabelan BTP, pangan yang mengandung BTP diatur sediaan BTP harus memenuhi persyaratan label pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pangan yang mengandung BTP pada label wajib dicantumkan golongan BTP. Berikut label wajib menyebutkan jenis. Apa saja itu jenisnya? Yang pertama antioksidan, lalu pemanis buatan, lalu pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Untuk nomor indeks wajib disebutkan untuk pewarna saja. Nah, untuk label persediaan BTP, tulisan yang ada dalam BTP mencakup beberapa item. Yang pertama ada nama golongan BTP-nya, lalu nama jenis BTP-nya, lalu nomor pendaftaran prosedur, lalu kecuali untuk sediaan pemanis ini dalam bentuk tabletop. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang peraturan-peraturan mengenai penggunaan BTP. Ada banyak peraturan yang telah dibuat mengenai BTP ini. Yang salah satunya yaitu mengenai keputusan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Pangan nomor 202593-B/SK/8/91 tentang tata cara pendaftaran prosedur dan produk bahan tambahan pangan. Nah, peraturan ini antara lain berisi tentang pengaturan mengenai tata cara permohonan pendaftaran prosedur BTP, lalu pendaftaran produk BTP dan penilaian permohonan pendaftaran tersebut. Lalu ada lagi tentang keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 23/Menkes/SK/1/78 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk pangan. Nah, ada lagi tentang peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 239/Per/5/85 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Yang terakhir ada keputusan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Pangan nomor 02240-BSK/7/91 tentang pedoman persyaratan mutu serta label dan periklanan pangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.